Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda merasa kayak jadi detektif di kantor sendiri? Angka-angka nggak sesuai target dan tugas Anda adalah mencari tahu kenapa. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas satu alat investigasi yang kuat banget, namanya analisis varians. Coba bayangin skenario ini. Ini tuh misteri yang umum banget di dunia bisnis. Dan jujur aja, masalah kayak gini bisa bikin pusing manajer paling jago sekalipun. Tapi tenang, ada caranya kok. Ada metode sistematis buat memecahkan kasus ini dan menemukan petunjuk yang tersembunyi di dalam data. Nah, ini dia senjata utama kita dalam investigasi. Anggap aja ini kayak kaca pembesar yang bantu kita lihat lebih jauh dari sekedar angka final dan benar-benar ngebuka cerita di balik performa keuangan perusahaan. Jadi, intinya gini, ini adalah proses evaluasi yang terstruktur. Kita nggak cuma lihat kita untung atau rugi, bukan. Kita bandingin kenyataan dengan apa yang kita harapkan. Nah, selisih di antara keduanya, itulah yang namanya varians. Dan disitulah petunjuk pertama kita berada. Investigasi kita dimulai dari sini. Yang menarik dari proses ini tuh cara kerjanya. Ini ibaratnya kayak kita lagi ngupas bawang. Analisisnya tuh lapis demi lapis, mulai dari gambaran besarnya dulu, baru kita gali lebih dalam lagi, ke detail yang lebih spesifik. Dan inilah peta investigasi kita. Jangan panik dulu lihat gambarnya yang kayaknya rumit, kita bedah bareng-bareng. Coba lihat bagian paling atas, total variance. Nah, dari situ kita bisa lihat gimana dia dipecah-pecah jadi bagian yang lebih kecil dan gampang diurus. Peta ini penting banget karena tampaknya anggaran laba itu ya cuma angka, nggak ada ceritanya. Yuk kita mulai dari percabangan besar yang pertama. Langkah paling pertama dalam investigasi manapun adalah menentukan sumber utama masalahnya. Apakah selisih laba kita datang dari sisi pendapatan, yang artinya kita nggak menghasilkan uang sebanyak yang diharapkan, atau jangan-jangan dari sisi biaya, yang artinya kita belanja lebih banyak dari yang direncanakan. Ini adalah persimpangan jalan pertama kita. Oke, kita coba telusuri jalur pendapatan dulu ya. Di sini kita bakal gali lebih dalam buat nemuin jawaban yang lebih spesifik soal kenapa penjualan kita meleset dari anggaran. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pendapatan itu ternyata kompleks. Lihat deh cabang-cabangnya ini. Ada varians harga, varians bauran produk, varians volume. Masing-masing ini bisa jadi tersangka dalam investigasi kita. Tugas kita adalah memeriksa satu persatu buat lihat mana yang paling bertanggung jawab. Jadi, kuncinya adalah memecah varians pendapatan yang rumit jadi 3 pertanyaan simpel ini. Apakah kita salah nentuin harga, atau kita jualannya kurang banyak? Atau jangan-jangan kita malah ngejual produk yang salah. Misalnya, lebih banyak ngejual produk yang marginnya tipis daripada yang direncanakan. Setiap pertanyaan ini membawa kita selangkah lebih dekat ke akar masalahnya. Sekarang kita pindah ke sisi lain dari cerita ini. Gimana kalau pendapatan kita sesuai rencana, tapi kok labanya masih meleset? Nah, berarti investigasi kita harus fokus ke biaya. Di mana pengeluaran kita menyimpang dari anggaran? Di dunia biaya, ada 2 jenis utama. Pertama, biaya tetap, kayak sewa kantor, yang angkanya segitu-gitu aja. Variansnya gampang, tinggal dikurangin dari budget. Tapi yang kedua, biaya variabel. Nah, ini agak tricky. Biaya ini misalnya bahan baku, berubah seiring volume produksi. Gini deh, kalau kita rencananya bikin 100 meja, tapi ternyata bikin 120, ya budget kayu kita harus disesuaikan dulu dong buat 120 meja. Baru kita bisa bandingin secara adil. Kalau nggak disesuaikan, ya perbandingannya jadi nggak relevan. Oke, jadi sekarang kita udah tahu di mana masalahnya. Entah itu di harga jual, volume, atau biaya bahan baku. Tapi ini nih yang paling penting. Laporan ini bukan garis finish. Justru ini adalah titik start. Setelah kita tahu apa yang terjadi, pertanyaan sebenarnya adalah, terus mau ngapain? Soalnya, angka-angka ini sangat mempengaruhi cara manajer memimpin. Yuk kita lihat gimana data ini bisa membentuk gaya manajemen. Di sini kita lihat ada 2 filosofi yang beda banget. Kontrol ketat itu artinya manajer terus-terusan intervensi, evaluasinya bulanan dan intens. Di sisi lain, kontrol longgar itu lebih percaya sama tim buat kerja mandiri. Anggaran lebih berfungsi sebagai alat perencanaan, bukan sebagai cambuk evaluasi yang kaku. Meskipun kelihatannya kontrol ketat itu efektif ya, semua diawasin, tapi ternyata ada efek sampingnya loh yang harus kita waspadai. Nah, ini dia resikonya. Tekanan terus-menerus buat ngejar target bulanan bisa bikin manajer ngorbanin investasi jangka panjang yang penting, kayak pelatihan atau perawatan mesin. Yang lebih parah lagi, ini bisa mendorong orang buat ngakalin data biar kelihatan bagus, dan bahkan bisa merusak hubungan kerja di dalam tim. Semua ini membawa kita ke satu kesimpulan penting. Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua analisis ini? Apa peran sebenarnya dari seorang manajer yang menggunakan laporan-laporan ini?
Penting buat kita ingat ya, panalisis varians itu ada batasnya. Laporan ini bisa nunjukin TKP-nya, tapi nggak ngasih tahu siapa pelakunya atau apa motifnya. Laporan ini adalah titik awal, bukan jawaban akhir. Laporan ini ngomongin masa lalu, sementara pekerjaan seorang manajer adalah tentang masa depan. Kutipan ini benar-benar dapat banget intinya. Jadi nilai sebenarnya dari laporan ini tuh bukan buat ngasih tahu bos besar sesuatu yang seharusnya mereka udah tahu dari jalur yang lebih cepat. Justru, nilai utamanya adalah mendorong manajer di lapangan untuk proaktif menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pada akhirnya, analisis varians ini cuma ngasih tahu kita apa yang terjadi. Laporan ini nunjukin titik di peta di mana masalahnya bersembunyi. Tapi pekerjaan kepemimpinan yang sesungguhnya, pekerjaan detektif yang sebenarnya adalah mengambil sekop dan mulai menggali. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau ada data varians yang nggak bagus di depan mata Anda, pertanyaan pertama apa yang bakal Anda ajukan buat mulai mengungkap mengapanya?